Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 0,21% ke angka 7.112. Selain video ini kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang hari ini masih berhasil rebound atau bertahan di support saat ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen jumbo di bulan Oktober nanti. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan untuk teman-teman belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham UNTR. Saham UNTR hari ini naik 0,3% ke harga 33.400. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini UNTR berhasil rebound dari support di EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 32.850. Jadi bisa kita lihat UNTR mencoba untuk break harga resisten 35.000, beberapa kali mencoba agak break. Kemarin sempat terbentuk gap down dan mencoba untuk turun bawah garis EMA 50. Tapi pada saat penutupan masih berada di atas support 33.000 dan garis EMA 50. Dan hari ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi sampai saat ini support di EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham UNTR. Sehingga secara tren, UNTR untuk tren jangka pendek masih sideways dan untuk tren jangka menengah juga masih bergerak uptrend. Karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini memang mulai bergerak turun. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa UNTR akan bagikan dividen interim sebesar 3 triliun. Untuk harga per sahamnya bisa kita lihat per lembarnya itu 818. Dan untuk jadwalnya apabila teman-teman ingin mendapatkan dividen ini, teman-teman mesti hold minimal sampai tanggal 4 Oktober. Satu X date itu tanggal 5 Oktober. Jadi pada tanggal 5 Oktober apabila teman-teman sudah menjual saham UNTR, teman-teman masih mendapatkan dividen. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Tapi asing jika kita lihat masih terus distribusi saham UNTR. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat UNTR trennya masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi menurut saya masih ada potensi bergerak dalam range harga 33.000 sampai harga 35.000. Jadi apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata UNTR dalam 1 minggu ke depan masih kesulitan untuk naik menembus harga 35.000. Karena selama masih gagal break, UNTR trennya masih akan bergerak sideways. Dan karena ada pembagian dividen ini menarik untuk dipantau karena UNTR menurut saya masih ada potensi untuk mencoba break harga 35.000. Jadi apabila mau hold, menurut saya masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi hati-hati apabila support ini terlewati, UNTR trennya akan mulai melemah. Walaupun belum terkonfirmasi downtrend karena masih ada support di harga 30.000 atau garis EMA 150. Selanjutnya saya coba analisa saham KRAS. Bisa kita lihat KRAS hari ini juga naik 1% lebih ke harga 420. Dan jika kita perhatikan di sini, KRAS juga saat ini masih kuat berada di atas support EMA 50. Sebelumnya tanggal 26 September sempat turun mengetes garis EMA 50, bisa kita lihat saat ini masih bisa rebound. Tapi di atas garis EMA 50 harga 420 saat ini sudah berubah menjadi resisten, walaupun ini resisten minor. Sedangkan untuk resisten kuat masih di 450. Karena bisa kita lihat KRAS beberapa kali mencoba untuk break harga 450 masih gagal break. Tapi secara tren KRAS juga masih bisa di hold karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD pun terlihat memang saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Nah jika kita lihat data broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi. Asing 1 minggu terakhir jika kita lihat mulai masuk akumulasi saham KRAS. Jadi dari data yang kita dapat, KRAS masih bisa dipantau tapi tetap harus hati-hati apabila ternyata 1 minggu ini masih mencoba hard naik melewati harga 420 masih gagal break. Saya lihat KRAS masih ada potensi untuk turun menyentuh garis EMA 50 sampai harga 400. Jadi ingat walaupun saat ini masih bisa bertahan di garis EMA 50, secara tren KRAS saat ini masih mencoba untuk bergerak naik. Karena akumulasi hari ini pun tidak terlalu besar.
Dan resisten di 450 saat ini juga masih lumayan kuat. Jadi tetap harus hati-hati apabila ternyata crash besok mencoba naik di atas harga 420 ternyata gagal break. Teman-teman yang sudah beli di garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau mau hold terus selama garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 350 tidak terlewati pun menurut saya masih oke untuk tren jangka menengah. Selanjutnya SMGR bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 7.500. Dan bisa kita lihat SMGR saat ini trennya masih bergerak uptrend. Dan walaupun IHSG dalam 1 minggu terakhir ini trennya cenderung melemah, SMGR bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150 terus bergerak naik. Dan saat ini mencoba untuk naik melewati atau menyentuh resisten di harga 7.600. Jika kita lihat sebelumnya harga 7.600 gagal ditembus, setelah SMGR mulai bergerak turun. Jadi harus hati-hati karena saat ini SMGR sudah naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena profit taking apabila gagal break resisten 7.600 ini. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing 3 hari terakhir terlihat sudah mulai keluar dari saham SMGR. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMGR masih ada potensi untuk mencoba break harga 7.600. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 8.000. Tapi menurut saya sudah harus hati-hati, ada potensi untuk terkena profit taking karena 1 minggu terakhir ini SMGR sudah naik lumayan tinggi. Jadi ada potensi untuk terkena pullback sementara. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya hati-hati. Jangan beli di sekitar resisten apabila belum terkonfirmasi break, karena ada potensi untuk turun kembali ke harga 7.200 sampai 7.000 kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham EMTK. EMTK bisa kita lihat hari ini ditutup naik 0,62% ke harga 1.620. Dan jika kita perhatikan memang saat ini EMTK bertahan di atas support di sekitar harga 1.600. Tapi jika kita perhatikan walaupun hari ini bertahan di atas support 1.600, ini belum menandakan bahwa MTK ada potensi untuk reversal trend. Tapi memang menarik untuk dipantau, karena sebelumnya MTK juga turun sangat dalam, tapi pada saat turun menyentuh di sekitar harga 1.600 sampai 1.500, MTK mulai bangkit dan bergerak naik. Jadi saat ini memang MTK menurut saya bisa masuk ke watchlist, tapi untuk entry, paling aman menurut saya adalah tunggu di sekitar harga 1.500-an untuk entry-nya. Walaupun memang apabila ternyata minggu ini EMTK berhasil rebound di sekitar harga support ini, bisa coba spekulatif buy. Tapi tetap paling baik adalah apabila bisa mendapatkan di sekitar harga 1.500-an. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini naik, ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham ini. Karena dari data yang kita dapat ini walaupun hari ini bergerak naik tapi masih ada banyak distribusi, saya lihat ada potensi MTK hanya rebound sementara dan ada potensi untuk kembali turun melewati harga 1.600 dan lanjut turun menuju harga 1.500. Jadi saat ini bisa dipantau, tapi untuk entry sebaiknya wait and see dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.